Kita memuji Tuhan, Kak Bella. Memuji Tuhan. Kamu katakan, Masa Minggu Laskar Kristus siap. Semangat memuji Tuhan ya. Sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah anak-anak semua. Hati Allah cinta bangsa. Hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan jadi lagi sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, bersaksi terus tentang Yesus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan dan hidup. Oke, semua adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum nanti kakak akan buka dalam doa, kita memuji Tuhan. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Semua dengan sikap berdoa menuju Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini, Tuhan Yesus masih memberkati kami. Tuhan, pagi ini lewat ibadah di rumah, kami bersama-sama hendak memuji Tuhan. Tuhan, walaupun ibadah kami masih lewat online, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami siap memuji Tuhan, bersukacita pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita masih memuji Tuhan ya adik-adik. Masih semangat kan? Masih dong. Kalau semangat, Laskar Kristus Siap. Kita nyanyikan lagu Hidup tanpa Yesus.
Tapi sebelum itu kita berdoa. Ikutin dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sampai pagi ini. Ya Tuhan, kami sudah memuji-Mu dan tibanya kami ingin memberikan persembahan. Kau berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan adik kami yang memberi agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kau berkati juga pekerjaan dan usaha orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Sambil bertepuk tangan. Shalom adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersukacita bersama teman-teman. Walaupun di rumah kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Waktu ini Tuhan kami mau serahkan juga untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar melekat di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami untuk kami tetap setia mengandalkan Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 8. Kejadian
pasal 17 ayat 1 sampai 8. Tema dari firman Tuhan kita hari ini adalah percaya janji Tuhan. Apa adik-adik? Percaya akan janji Tuhan. Nah, pernahkah adik-adik berjanji kepada saudara atau kepada teman atau kepada orang tua ya untuk pernah? Ibu pun pernah berjanji. Nah, apakah kita menepati janji kita? Misalkan kita berjanji sama teman, nanti aku ke rumah ya, ke rumah kamu, aku mau main ke rumahmu. Nah, tentu temannya ngomong, ya aku tunggu ya. Nah, hari berselang sore hari sudah mulai, kemudian esok hari karena banyak pekerjaan, banyak PR mungkin, jadi kalian lupa. Esok harinya kalian ingat mau pergi ke tempat temanmu, tapi karena banyak kesibukan, mungkin orang tua minta tolong, jaga adikmu ya, jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Hari demi hari dilewati, seminggu, lewat seminggu, tapi tidak kunjung kita bisa pergi ke rumah teman. Nah, ibu mau katakan apa melalui cerita ini adik-adik? Kita pernah berjanji, tetapi janji itu memerlukan waktu untuk menepatinya. Ya, kita berjanji kepada orang lain, itu memerlukan waktu untuk menepati. Mungkin pada saat itu bisa kita langsung tepati janji kita. Ya, misalnya tadi mau ke rumah teman, langsung sorenya kalau kita nggak ada kesibukan lagi, kita langsung pergi ke menghampiri teman kita di rumahnya ataupun esok harinya. Ya, nah, memerlukan waktu untuk menepatinya. Nah, kita mau buka firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Nah, pada waktu itu dikatakan Abram berusia 99 tahun. Berapa adik-adik? 99 tahun. Wah, itu usianya tidak muda lagi, 99. Kalau orang tua kalian umurnya berapa? Mungkin ada yang masih 40, 50, 60. Tetapi Bapak Abram ini umurnya 99 tahun. Nah, pada waktu itu Allah menampakkan dirinya kepada Bapak Abram. Nah, menampakkan diri kepada Bapak Abram dan Allah mengadakan perjanjian dengan Bapak Abram. Apa perjanjiannya adik-adik? Dikatakan Allah berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, apa yang mau dikatakan adik-adik? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa gimana? Ya, berarti Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Nah, tidak ada yang tidak dapat diperbuatnya. Ya, tidak ada yang mustahil baginya. Dia dapat mengadakan mukjizat dan semua boleh dikerjakan atau semuanya boleh dilakukannya karena dia Allah yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kepada Abram apa? Hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Tidak bercela maksudnya apa, adik-adik? Tidak bercela artinya dia harus hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan inginkan,
jangan pergi ke kanan, ke kiri, atau tidak melakukan yang jahat, atau tidak melakukan yang mendukakan hati Tuhan. Nah, itu yang mau dikatakan firman Tuhan kepada Abram. Selanjutnya dikatakan bahwa janji Tuhan kepada Abram bahwa dia akan membuat keturunan Abram itu banyak. Banyak itu bukan satu, bukan dua orang keturunannya, bukan 3 orang, tetapi banyak. Kalau kita baca selanjutnya, adik-adik akan besar seperti bangsa-bangsa. Bangsa itu tidak kecil, tidak hanya 10 orang di dalamnya, tapi banyak sekali anak terhitung. Itu janji Tuhan kepada Abram. Nah, kalau kita baca ayat ke-5, nah di situ nama Abram ya, diganti menjadi Abraham. Wah, tentu kalian tidak asing lagi mendengar nama Abraham. Abraham artinya apa? Bapa sejumlah besar bangsa, ya. Kalau tadi namanya Abram berubah menjadi diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Karena Allah ini menyatakan sesuatu kepada Abraham dengan namanya itu ya. Nah, mengingatkan Abraham akan jadi Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham itu banyak, ya. Nah, tapi di pihak lain Allah juga ingin melihat adik-adik. Melihat apa? Kesetiaan dari Abraham. Kesetiaan Abraham akan pengharapannya. Nah, pengharapan apa tadi? Janji Tuhan yang akan membuat keturunannya itu banyak. Nah, itu dia harus melalui proses. Nah, seperti tadi janji kalian terhadap teman-teman, tidak hari itu kalian tepati, mungkin besok dan seterusnya. Demikian Tuhan juga ingin melihat kesetiaan Abraham untuk menantikan pengharapan akan janji yang diberikan oleh Allah. Nah, adik-adik, Abraham harus menantikan bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nah, kesetiaan Abraham itu teruji. Dia harus menantikan 25 tahun untuk mendapatkan anak. Ya, nah, Tuhan akhirnya pada usia Abraham 100 tahun baru Tuhan genapi janjinya. Tuhan tepati janjinya kepada Abraham dan istrinya Sarah. Ya, lahirlah seorang anak yang diberi nama siapa? Siapa yang ingat? Ishak. Ya. Nah, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Ya. Kalau kita baca seterusnya, akan banyak sekali kita melihat keturunan dari Bapak Abraham. Nah, apa yang dapat kita pelajari adik-adik dari sini? Dari cerita Bapak Abraham ini, ya, bahwa Allah itu setia akan janjinya. Jadi Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika dia berjanji, dia akan menepati. Ketika dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak, ya, makanya Tuhan menepati janjinya. Nah, kedua, yang kita bisa lihat daripada firman Tuhan ini, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, Tuhan menuntut respon dari iman percaya Abraham kepada Allah. Responnya apa? Ya, hidup baru dan ketaatan kepada Allah.
Hidup baru maksudnya apa? Nah, Tuhan katakan tadi hidup tidak bercela, ya, tidak bercela. Jadi harus melakukan apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki baginya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Allah, ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa ketiga, iman percaya Abraham kepada Allah. Nah, dia tidak langsung meninggalkan Allah. Allah itu katanya janjinya begini, tapi sampai sekarang saya tidak punya anak atau apa ya. Nah, bisa saja dikatakannya, tapi kita lihat bagaimana iman percaya Abraham kepada Allah. Dia tidak tinggalkan Allah, dia tetap setia kepada Allah, dia tetap beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Ya, ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Allah yang patut kita contoh adik-adik. Nah, kita harus percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu dapat kita lihat dari mana? Atau dapat kita ketahui dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita baca, firman Tuhan yang selalu kita buka, ya, buka Alkitabnya bukan hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita membuka firman Tuhan, kita baca di situ firman Tuhan, menemukan ayat-ayat atau cerita-cerita yang menguatkan kita, meneguhkan kita akan janji Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan, ya. Jadi hari ini biarlah firman Tuhan menolong kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membacakan, membuka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Untuk kelas bakti Lita diambil dari Kejadian 17 ayat 7b. Ya, dari kata-kata atau kalimat aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, coba kalian buka Kejadian 17 ayat 7b. Yang kelas bakti Lita dari kalimat aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, sudah jelas? Nah, sekarang kelas kecil dan kelas besar dari Kejadian 17 ayat 7 juga, tetapi semua, ya, satu ayat itu dihafalkan semua. Mari kita buka dan kita baca. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, kita baca satu kali lagi. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, demikian firman Tuhan ialah memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menolong kami untuk boleh tetap hidup mengandalkan Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami untuk terus percaya akan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, dan Tuhan selalu menepati janji-Mu, dan kami percaya penyertaan Tuhan juga itu ada dalam kehidupan kami.
kami masing-masing. Tuhan yang memelihara kami di tengah-tengah pandemi pada saat ini, agar kami terus oleh Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Kami mengucap syukur dan kasih-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah juga mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga sudah diberikan ayat hafalan. Jadi adik-adik di rumah, jangan malas-malas untuk menghafal ya, tetap semangat dan kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya, karena nanti akan ada hadiah yang akan menanti adik-adik semua. Oke? Oke, saat ini kita akan menutup ibadah kita kembali lagi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah memuji Tuhan, sudah bergembira bersama melalui ibadah online pagi hari ini. Kami percaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kami, Tuhan tahu isi hati kami yang terus rindu untuk Tuhan memulihkan bangsa ini, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh bertemu tatap muka bersama dengan teman-teman di gereja. Mungkin saat ini Tuhan izinkan untuk kami boleh beribadah di rumah. Ajar kami untuk tidak patah semangat, ajar kami untuk tetap semangat, ajar kami untuk tetap bersuka cita dan semakin giat lagi untuk terus mencari Tuhan. Berkati setiap kegiatan kami, sekolah kami, orang tua. Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Dan kami percaya Tuhan, badai ini pasti berlalu. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, berkatilah dan kami mau mengakhirinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih daripada Allah Bapa, itulah terus menolong memberkati kehidupan kita dari saat pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima
3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. dalam Tuhan. Di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Teriak-teriak dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Abang 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-rialah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. di dalam Tuhan. Satu Timotius 6 ayat 18 A. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik